Dari lo, dari Alfi, dari Ade, itu gue sempet pernah ditawarin MLM gitu kan. MLM itu salah satu usaha yang gak terbatas dengan ruang dan waktu kan. Kita bisa lakuin di mana aja gitu. Untuk sakitnya pun kita gak perlu terlalu analog. Kalau sekarang kan kayak media itu kan analog ya, cukup banget tuh. Dulu Ilan udah yang ditawarin dulu tuh gue udah digital semua. Nah, dunia kayak gitu dulu udah banyak diminatin. Sekarang itu makin diminatin gitu kan. Karena hasilnya juga gede, potensinya nggak terbatas gitu kan, dan mau apa aja bisa. Nah, kenapa itu bisa booming kemarin? Karena hal ini ditambah dengan corona kemarin kan booming banget tuh, orang nggak bisa ngapa-ngapain, butuh cari duit atau segala macam. Nah, banyak deh yang mau. Nah, lucunya, percaya nggak percaya, kemarin itu korbannya itu anak SMA gue, paling banyak. Jadi kemarin itu ada survei gitu, dari Bukti sama beberapa asosiasi-asosiasi gitu kan, ternyata anak SMA. Karena sekarang tuh untuk ikut gitu-gituan tuh modalnya kecil banget, dengan duit 140.000 tuh kita udah bisa ikutan kan. Nah, intinya karena udah mulai maju, orang udah mulai gampang untuk akses dunia kayak gini ya, banyak orang mulai tapi nggak tahu caranya. Nah, jadi tujuan acara kita sekarang tuh, kita suka bikin acara kayak gini untuk, kan, gue nyaranin nih, gimana kasarnya gitu, gue nyaranin dunia kayak gini ya, dunia trading, karena ini memang potensinya bagus banget. Lo mau menjalankan ini bagus banget ke depan. Potensi pendapatan lo itu ibaratnya ya, yang dibilang sama si afiliator itu memang benar gitu. Lo bisa dapat duit gede dalam waktu relatif lebih singkat daripada lo kerja gitu kan. Kayak kantoran misalkan gaji baru sih, nggak ada yang gaji 20 juta, ada yang gaji 30 juta, bisa kalah gitu kan. Atau enggak entertain gitu, kayak gue make band, kalau misalnya Novi syuting ya Novi, fee-nya itu kan lumayan. Ada yang sekali itu 50 juta gitu kan, ada yang kalau yang awal-awal 10 juta sama gini bisa lewat. Karena potensi pendapatan dari situ nggak terbatas gitu. Tapi resikonya juga gede. Nah, ini yang kita lagi sosialisasiin. Bagus banget untuk depan, untuk lo perdalamnya juga bagus, tapi lo harus tahu caranya dan lo harus tahu dunia gitu. Jadi ini yang mau gue ajak ngobrol. Nah, sebelumnya dari tadi kan kayak gue ngomong kita mau coba kenalin apa segala macam. Siapa sih kita gitu kan? Jadi ada perusahaan itu kayak Zomato, atau Zomato nggak? Ada yang tahu Zomato nggak? Zomato saya lihat gitu. Lihat di mana? Lihat di Taiwan. ini jarang sih di TikTok ya. Kalau aja, Zomato aja. Nah, Zomato kan kayak aplikasi yang lo buat cari review untuk makan, restoran. Ini skornya sekian. Kayak Foursquare gitu ya. Lebih ke lokasi. Nah, kalau Foursquare itu kan lokasi dari user. Iya kan, kayak gue naruh di Foursquare, ini tempatnya asik. Jadi lo bisa lihat, oh ini ada orang yang naruh di Foursquare. Kalau Zomato enggak. Zomato itu dia menilai setiap restoran dari mulai segi kebersihan, segi kualitas makanan dan segala macam, terus di scoring oleh dia. Di scoring, terus orang awam pun bisa scoring. Nggak bisa. Jadi Zomato yang menilai si restorannya. Nah, barometer skornya itu macam-macam tuh kan. Jadi misalkan Zomato menilai dari kebersihan restoran ini bagus, kitchennya, tempat makannya, terus quality makanannya oke, rasanya ini oke, terus ada sertifikasi halalnya, gitu nanti dari semua penilaian itu dirangkum jadi skor, skornya 9, skornya 8, misalnya gitu kan. Terus
fotonya kayak gini, si Zoma tuh bikin dia ngecek secara langsung ke lokasi gitu kan. Buat kita kayak review kan, oh ini bagus nih restorannya nih, tempatnya oke, makanannya reviewnya bagus dari Zomato. Nah, kita kayak gitu tapi dunia forex gitu. Jadi boleh nih di slide. Dicilin tuh ya. Enggak, persentasenya, persentase dia bisa nggak? Gue di sini. Oh, ya udah. Ya gitu ya zoomnya, zoom yes, zoom bisa di zoomin lagi ya, iya kecil lagi. Oke, tuh. Paling kecil ini semana sih? Zoom aja. Oke, naik dikit. Ke poin pentingnya aja. Oke, bola. Coba deh. Nah jadi, gue tuh kerja di perusahaan namanya tuh UKFX. UKFX itu kayak Zomato tapi dunia forex. Jadi kayak lo mau nyari informasi tentang broker ya, broker itu nanti bisa gue kasih ke TKN. Broker kayak ini broker skornya berapa, aman atau enggak. Nah, terus nanti di aplikasi ini juga, gue hari ini gue nggak terlalu banyak jelasin aplikasinya. Jadi di aplikasi itu nanti lo bisa bikin laporan kalau misalkan lo ada masalah, terus lo bisa lihat kayak misalkan tahu binomo lo, tapi lo nggak tahu kantornya kan. Nah, kenapa nggak tahu kantornya? Karena dia di luar negeri. Nah, kita kunjungi kantornya mereka, jadi lo bisa tahu nih, oh ini kantornya kayak gini. Dari foto kantornya kan lo bisa nilai kayaknya oke lah, boleh lah gitu, aman lah gitu kan. Aplikasi kita kayak gitu. Jadi kalau untuk soal aplikasi nanti si Aji akan jelasin. Gua itu pengen jelasin masalah-masalah yang sering kejadian di dunia forex. Jadi coba deh cari berita. Terus sering gitu. Terus cari berita. Nah, apa aja lah, bebas. Nah ini tuh ya, seru tuh. Satu kampung. Tapi tahu forex gak sih? Siapa namanya? Gue lupa. Iya. Hah? Dia. Lo tau dunia kayak gini ya? Karena berapa kali namanya kasus kayak gini. Lo kerja di mana? Di bangunan. Cara nanganinnya maksudnya gimana? Di kantor hukum terkait perkara pidana. Oke, bisa sharing kan? Maksudnya kayak gimana sih yang lo tangan itu maksudnya? Ya, verifikasinya, verifikasi uang dan sebagainya. Oke. Oh, mereka si korban-korban ini kebanyakan tuh modusnya kayak apa sih? Modusnya katanya memang dijadikan iming-iming keuntungan besar sebenarnya. Tapi mereka kan secara kalau ternyata pun ada perjanjian secara polisi juga. Kan katanya sih banyak trust kebanyakan. Nggak ada itu tertulis sampai kasus yang lo tangani ya. Oke. Sebenarnya kayak sama aja kayak arisan-arisan juga kan banyak kan kayak begitu. Oke. Oh jadi kalau gue rangkum yang pernah lo tanganin Karena tidak pernah ada aplikasi nggak kita mana yang sebagai oh ya lo tanganin kalau aplikasi enggak, banyak nggak aplikasi memang tapi cuma manusia sama aja investasi doang investasi gitu ya. ya. Oke. Jadi wah ini seru banget nih. Ini pernah tanganin kan. Jadi kalau ada apa bisa boleh di lapor atau gimana ya? Lapor. Oke. Jadi itu salah satu modus yang kurang awam sebetulnya investasi. Karena kalau di dunia yang seperti ini, jadi itu memang banyak banget kejadian kan kayak lu invest gue dong, keuntungannya sekian, tapi nggak jelas, tiba-tiba shock ya gitu kan. Nah, cuma kalau di dunia forex itu lebih canggih men, jauh lebih canggih. Ya bisa bikin lo nggak sadar kalau lo ternyata ditipu, lo keluar duit terus. Nah
Jadi kayak apa aja sih? Ini apa sih? Kacau satu tahun dengan tipu forex. Emang apa sih? Oh, udah ada yang pernah tahu berita ini belum sih? Sebentar. Pernah ada yang ngikutin berita-berita kayak gini nggak sih? Binomo ya, Binomo pasti tahu karena ya gue sih. Binomo ya gue. Kenapa? Viral. Oke. Coba aja berita Binomo aja. Masih belum minum ya? Atau ya ambil itu ya, nanti ada minum. Dengan siapa mas? Fauzi. Temannya Mas Dian. Lah, boleh dia dong. Kan 2000. Lu pakai masker kali sih? 2000 Enggak dong, kalau lu ada kelas ini. Oh, Kakak kelasnya. oh kakak kelas ini dong. Oh, kamu. Di kelas 3 itu, di kelas 1 sih kelas 3. Lu kata berapa? Gua kayak sama ibu gue, Kakak. 2003. Kelas ini dong. kayak berapa? Apa kelas ini dong? 2003 deh. Iya, tahun di atas. Oh, 2000 lulus. Iya, 2000. Ini 2000 Bisa lulus. ya 2003 ya. oh iya, oh lulusnya kira masuk ya. Iya bukan kata lu. Kalau gua masih 2004 tuh masih 2003. Dia lulus sih 2003. 2003. Lulus kan? Itu 2004 lulus kan? Oh iya, lulus 2004. Iya bener. Maklum lah. Jadi baru Lama bilang ya, aja. dia SMA udah lama. Coba. Ada apa? Iya bener cuma beda setahun sama Haji. Iya. Iya. Haji itu kata Pandu. Kata gua. Iya. Iya kata Pandu. Lulus 2004. Lulus. Bino berarti setahun di atas lo. Bino kan 2002 ya. Bela tuh. Bella tua pak. Bela kata Bino. Mana orang Bino? Apa dia dia? Ada dulu kan lah. Iya, Bella kan satu dari kita. Iya, ada Ini gimana nih? Salah satu berita kasus Binomo. Nah, ini gue main Binomo, gue main dan gue menguntungkan dari Binomo. Cuma Main trialnya pemain asli gue main. Jadi kalau dari Binomo sebetulnya ini bukan penipuan aplikasinya. Aplikasinya lucu banget. Lo withdraw di transfer, gitu kan. Cuman kasus penipuannya itu bukan di Binomonya, tapi si afiliator itu, gitu. Jadi itu dia suka mikir. Berarti ini resmi ya, legal ya? Di negaranya. Nah, ngomongin legal jadi gini deh. Semua badan investasi akan dikatakan legal di Indonesia kalau dia punya izin dari OJK atau Bapepti, gitu kan. Jadi kalau aplikasi dari negara luar, tapi dia nggak punya izin dari sini, itu tetap ilegal kan? Walaupun di negaranya mereka bagus banget gitu, namanya bagus, namanya besar, nggak ada pernah kasus, tapi kalau dia beroperasi di Indonesia nggak punya izin, itu legal. Berarti gampang banget, maksudnya lu masuk, tapi itu jadinya bisnis juga, kan? Iya. Tapi tidak terdaftar di pemerintah. Itulah hebatnya internet. Emang kalau lu buka SNSX, Oh ya, itu ada kantong di sininya ya? ada. Kan semua online. Semua online. Sama kayak misalkan judi lah, misalkan judi slot gitu. Judi slot itu kebanyakan walaupun ada adminnya di Indo atau segala macam servernya udah di sini. Dua. Gitu. Domainnya juga udah di sini. Gitu. Itu nanti siapa kayak info apa?
Nah, cyber. Menkominfo itu gak akan bisa ngeblok semua domain ilegal kecuali dilaporin, karena dia bukan ngawasin kan, tapi nunggu aduan. Bedanya gitu. Hapus doang gitu ya. Di blok aja lu gak bisa akses, begitu lu buka situsnya gitu kan, Indonesia Sehat gitu, gak bisa diakses. Cuman jeleknya adalah Menkominfo itu tidak mengawasi tapi dua-dua. Kalau lu ngaduin bisa gitu kan. Nah contohnya kayak Binomo itu udah berkali-kali diaduin, tapi kerjanya gitu, ganti domain, tetap aja sampai sekarang aja gua masih bisa mereka, nggak ada masalah gitu kan, walaupun katanya Binomo udah haram gitu kan. Nah kasusnya kalau di Binomo itu, ini salah satu modusnya nih. Binomo itu bukan aplikasinya, bukan brokernya yang ibaratnya gaffer, tapi si Ibrahim dan kawan-kawannya itu tuh yang dia nge-flexing di sosial media, bilang kayak lu bisa cepet kaya kayak gua seakan-akan gitu kan, terus ngumpulin orang-orang, bikin kelas yang kelasnya itu nggak pernah diajarin apa-apa, mau trading kalah atau menang mereka tetap untung karena mereka dapatnya dari komisi. Jadi aplikasi itu kayak sama kayak MLM lah. Kalau lo ikut di bawah gua, semua transaksi lo menguntungkan buat gua. Nah lucunya, kalau di bawahnya itu menang, dia untung. Tapi kalau di bawahnya dia itu loss, dia jauh lebih untung. Jadi keuntungannya lebih besar kalau misalkan member di bawahnya dia bukan member ya, di bawahnya dia itu loss. Nah itu yang ditangkap. Tapi Binomo-nya, gue gak pernah ada masalah sama Binomo. Masih sampai sekarang masih gue mainin, masih menghasilkan, dan gak pernah ada masalah kayak gitu ketahan apa segala macam, aman-aman aja sampai sekarang. Nah ini salah satu si kasus Binomo. Nah cuman Binomo ini bukan forex, beda lagi. Dia ada namanya battery, gitu kan, battery option. Nah, battery option itu apaan? Ya hampir sama kayak forex lah, cuman beda peraturan dan beda ini. Ibaratnya kayak sepak bola sama futsal gitu kan. Kan kalau anak lapangan gede ngomong futsal kayak kurang maco gitu kan, sama battery itu kayak cewek banget lah gitu kan, bukan forex lah gitu kan, walaupun di situ ada mata uangnya apa segala macam lah kira-kira gitu. Nah ini salah satu contoh modus penipuannya. Nah dulu tuh banyak banget tuh yang kejadian, bukan kayak mereka aja yang sosok baru main Binomo sekali, 2 kali, 3 kali, menguasai 1-2 teknik, rasa udah jago ya kan, lu mau gak titip duit ke gue gitu. Ada yang pernah gitu? Ada yang pernah gak? Ditawarin? Oke, kalau gue dulu nawarin aja. Gue cari ini. Gue tuh nawarin aja, gue nawarin aja deh main, tapi gak jadi modal. Ini tapi beneran, gue ngasilin. Gue punya cara main sendiri lah, gue punya batasan sendiri, punya teknik sendiri, punya cara main sendiri gitu kan. Itu dari gajinya gue bisa dapat sekitar 100-200 ribu sehari lah buat uang jajan, uang bensin kantor atau segala macam gitu kan. Lumayan lah gitu kan. Cuma gak setiap hari juga gue dapat gitu kan, karena seminggu gue cuma main kayak 2 kali 3 kali gitu kan. Cuman untuk Binomo sendiri gak terlalu masalah gitu. Coba ada apa lagi selain Binomo sih? Bukan dari website juga mau sih. Berita yang pernah lo buat. Nah jadi ada modus canggih banget nih. Ini baru kejadian kemarin, baru banget. Nah ini udah mulai banyak trader-trader di Indonesia itu kena. Dan ini lo harus tahu ceritanya itu. Gue dengarnya ya, jadi kan kita terima pengaduan gitu kan, laporan buat orang-orang yang pakai broker luar kan nggak bisa, kalau ada masalah kan nggak bisa lapor polisi ya, karena dia ilegal, ya kan nggak diawasin. Kita buka tuh pengaduan untuk broker-broker kayak gitu. Nah nanti kita punya tim luar negeri, yang tim luar negeri itu nanti yang urus brokernya gitu kan. Jadi kita mewadahi trader-trader yang pakai broker luar yang nggak bisa melapor secara hukum di
itu bisa lapor ke kita. Kemarin gue banyak banget tuh dapet laporan, dan laporannya gue dengernya ya agak-agak kok bisa ya duit ya, lo harus tahu sih. Coba ya, ada jadi kayak lo. Ini website kita ya, sebelumnya. Website kita kayak gini. Jadi ada berita kita. Tadi Anissa boleh sih. Anissa boleh. Iya. Nah, jadi si ada program namanya BKI HIO. Ini sih terdaftarnya dari Inggris ya, terdaftarnya dari Inggris. Nah, ini broker canggih banget. Siapa tuh? Cik. Ini boy. Tadi malah kenal dulu. Tapi gua aja. Bukan, bener kan? Siapa ya? Kenal dulu. Masuk. Udah kejauhan ya? Enggak. Ini lagi ngomongin ilat, kamu punya anak lagi. Oh iya, oke deh kalau gitu. Maksudnya itu kalau tetap itu sopan. Kok udah minum ya di situ? Lu sama siapa? Berdua. Udah. Anak lu nggak jadi. Enggak. Udah. Dia udah ngerti soal ini, jadi gua nggak ada. Mereka ambil dulu. Ambil aja. Oke. Nah, jadi gue lagi deh. Belum jauh. Belum jauh ya? Belum sampai ke tahap adik sama kawin lagi. Oh iya, oke. Nah, jadi ada broker namanya BKI HIO, dia terdaftar di kitanya nih. Nah, lo kalau mau ngejalanin ini bisa banget. Cuma lihat aura energi lo gitu, positif lo gitu kan, kayaknya gampang gitu kan. Tapi nggak bukan kayak gitu. Nah, jadi si BKI HIO ini dia pakai trik untuk gaya nasabah. Nah, triknya itu disebutnya itu honey trap. Dari namanya aja udah wow, honey trap. Jadi dia pakai trik kebanyakan kalau Tinder. Siapa yang suka Tinder? Oh, tidak ada. ADP. Kalau ada ya bisa dukung, biar cepat. Sama micet ya. Mana tuh anak? Kok dia tuh sih? Enggak ada. Cuma juga. Dia mewakilkan anak yang mau dibully. Tahu, biar anaknya tahu bapaknya. Jadi modusnya itu tuh kayak modus pertama kenalan di sosmed. Kalau buat yang cowok, kenalannya cewek. Walaupun yang ngopret siapa gue gak ngerti, bisa aja cowok gitu kan. Pokoknya pakai caranya gitu. Nah, mereka juga itu kayak kenalan dulu di sosmed gitu kan, apa segala macam. Nah, cuma si modus honey trap ini tuh bukan cuma buat nge-guide. Jadi ternyata untuk melancarkan aksi ke depannya itu kan nanti sudah ada lagi panjang tuh aksi-aksi yang lain gitu kan. Kenapa dipilihnya konsep honey trap? Karena itu untuk memuluskan rencana-rencana ke depannya. Jadi berarti gitu. Kalau misalkan untuk orang normal ya, cowok kenalan di cowok ngajakin bisnis, terus tiba-tiba ke depannya ada sesuatu yang janggal, apalagi kita duit gitu kan kita lebih aware, kita lebih waspada, kita duit mulu nih ada apaan gitu kan. Tapi kan kalau cewek ke cowok gitu kan kayak kita itu buta gitu. Jadi diminta duit dikasih walaupun itu kenapa gue kan kalau misalkan mau bikin modus ini ayo jangan kalau bagi-bagi kita. Jadi gitu. Nah, karena nanti teknik yang dia pakai di depannya tuh itu dia akan selalu minta duit dengan berbagai macam alasan. Nah, kalau bukan sesuatu yang korban tertarik gitu kan, itu agak susah kan untuk kita klik terus gitu kan. Tapi kalau misalkan sesuatu
seseorang yang kita menarik gitu kan, gampang banget tuh buat dikulik-kulik gitu kan. Kalau misalkan ada cewek ya berarti yang tipu cowok gitu kan, atau sebaliknya, atau cowok yang tipu cowok gitu kan. Saya lagi heboh juga kan ya, lagi banyak ya cowok-cowok juga gitu kan. Nah, ini modus pertama. Caranya si BKIHNIO itu narik orang. Jadi banyak banget laporan yang masuk ke gue, gue kenalannya dari mana? Dari Tinder. Lah ada gue kayak kakak gitu. Lu segitu jomblonya sampai bisa ketipu orang lewat Tinder. Bisa ya? Ternyata kayak lewat gitu-gitu ketipu ya. Itu juga kayak gimana sih gitu kan, orang bisa ketipu lewat gitu-gituan gitu. Ada yang lewat dari Facebook gitu kan. Ada yang dari yang heboh sekarang WeChat. Nggak heboh sekarang sih. Mungkin karena gue baru tahu ya, sebenarnya dari dulu udah banyak yang pakai WeChat. Tahu kan WeChat? Lu sama tahu dia, lu tahu. Mungkin di WeChat kita bisa tahu kayak terdekat siapa gitu kan. Iya. Cuma ini gue bukan pikir. Kalau lo buka WeChat, kan WeChat bisa cari kayak nearby gitu, terdekat itu siapa gitu kan. Lo bisa filter cewek gitu. Ada yang jualan pijitan, jualan BO. Cuma ada yang pertemanan. Bahayanya justru yang pertemanan, bukan yang jual pijat atau jual BO itu kan. Justru yang pertemanan. Yang fotonya bagus, tapi kok kayak tulus gitu ya, kayak chat porno atau chat apa blog gitu kan. Wah, malah bikin justru yang kayak gitu itu bikin cowok lebih galak gitu kan. Nah justru ya, itu justru yang paling bahaya, karena kalau lo chat, misalkan chat nyari kayak gitu-gituan lah, itu kan udah pasti dibalas gitu kan. Nanya harga dikasih, udah pasti dijawab, nggak ada rintangannya segala pun, nggak ada penasaran segala pun. Seandainya ditolak pun lo tinggal mikir cari lagi lah gitu. Sesuatu yang simpel kan, yang gampang dicari gitu kan, lo kalau nggak dapet ya tinggal cari lagi yang lain gitu kan. Cuma kan kalau sesuatu yang butuh perjuangan, sekali dia lo udah dapet, lo merasa kayak oke, gue berhasil, jurus gue berhasil. Nah justru yang kena jurus itu bukan dia, tapi kita yang kena gitu kan. Waktu begitu orang itu mau ngomong apa pasti dikasih. Nah, justru yang bahaya kayak gitu. Nah itu di chat kalau ketemu kayak gitu, itu yang bahaya. Karena kedepannya lu mau dia minta apa pun pasti dikasih gitu. Nah ini kan contoh cara dia nyari korbannya. Coba kita lihat beda ya dulu. Oke. Nah jadi ini gue bisa bilang salah satu trik yang gokil, karena bisa bikin lo ketipu tanpa sadar lo ketipu. Lo merasa kalau ini benar-benar masih sesuatu yang normal. Jadi setelah si pelakunya ini dapat korban gitu kan, alasannya kebanyakan kayak kan kayak tadi gue bilang ya, mereka tuh bukan menunjukkan dirinya itu bukan sesuatu yang murah gitu kan, tapi sesuatu yang bagus, baik gitu kan. Begitu orang itu bisa kenalan, merasa sesuatu yang gue berhasil nih dapetin dia dengan segala upaya gue gitu kan. Nah si orang ini ngomongnya baik-baik gitu, ngobrol ya apa segala macam, sampai akhirnya ketemu obrolan yang ngomongin kerjaan. Nah, terus setelah ngomongin kerjaan, terus dia nawarin mau penghasilan tambahan atau enggak, bahasanya kayak gitu, tapi dengan bahasa yang lebih merdu gitu kan. Apaan tuh gitu, ready gini dengan gini ya. Gue punya orang dalam ini nanti bikin kita untung terus, jadi kita tinggal ikutin aja, nggak usah terlalu banyak belajar masalah trading. Trading itu ribet ya, lo tau trading nggak ya? Tahu ya? Betul aja. Trading pernah ikut nggak? Bawa ya? Kita kan loh. Masih di ini. Kata? Pesawat. Masih pesawat ya. Dari mana nih? Dari kantor. Wih, kantor pesawat. Luar biasa. Biruan bos itu di Pondok Cabe. Dulu jangan kayak di Pondok Cabe udah bisa ke Lampung men. Gue pengen nyoba itu ke Lampung ke Pondok Cabe. Rasanya banget. Oh ada snack kok? Ya boleh ya.
Oh iya, ada asisten Pak Ade. Nah, jadi awalnya gitu kan kayak yuk gue sesuatu bisa ngasih lo pendapatan tambahan gitu kan. Lo gak bisa rugi. Sama omongannya kayak tadi dia bilang, pasti lo dikasih itu sesuatu yang manis gitu kan. Nah, cuma canggihnya mereka, apa yang mereka omongin itu benar-benar kejadian. Jadi bukan mereka cuma ngomong ujung-ujungnya pahit, enggak. Mereka bisa ngasih manisnya itu, gitu kan. Jadi kayak misalkan kasus ini, nggak jadi coba bawain atas turunin lagi. Oh ya, mau nih turunin lagi. Oh begini, turunin lagi. Oke, so, nanti ini kronologis. Jadi, lo dijanjiin, udah, gue punya orang dalam nih. Orang dalam ini yang nanti ngasih kita nyebutnya sinyal gitu kan. Jadi lo tinggal ikutin aja. Kalau gue bilang beli, lo bilang jual. Kalau gue bilang tutup gitu kan. Lo udah pasti untung karena gue punya orang dalam gitu kan. Om gue gitu. Oh ya udah, kita coba omongan dia tuh kayak lo coba kecil aja dulu, misalkan kayak 1 juta, 2 juta gitu kan. Lo coba dulu aja. Nanti kalau misalkan emang menurut lo oke, lo bisa lanjut. Oke, gue coba. Nah, kebanyakan korban-korban ini sampai hari ini info aja sudah ada halo, nggak apa-apa lo santai aja, nggak apa-apa santai aja. Nanti ya, presentasinya gantian. Mas dulu ya. Ini kayak lo, halo. Jadi per hari ini yang masuk laporan ke kita tuh udah ada 27 orang. Jadi ini ke depan masih booming nih si BKR ini. Ke depan bakal jadi kasus gede juga nih. Sampai hari ini udah ada 27 orang yang laporan ke kita dan sekitar 39 yang masuk ke chat customer service tapi belum bikin laporan, baru nanya-nanya. Jadi totalnya ada sekitar 60-an lah, 60 lebih yang udah masuk ke kita. Ini ke depan bakal booming dan semuanya sama, kronologi semuanya sama, yang caranya itu canggih dan lucunya nama si akun sosial media yang nawari mereka semua sama. Jadi kayak si cewek ini punya pacar sekitar 70 orang. Oke. Nah, punya tadi kita mau gunakan yang kita bikin kembali. Jadi trik awalnya gitu, nawarin pakai lu coba 1 juta. Nanti begitu untung apa namanya? Kalau nambah deh. Beneran nih dikasih sinyal sampai akhirnya dari lu cuma deposit 1 juta ternyata bisa sampai 20 juta dalam waktu seminggu gara-gara sinyal yang dikasih. Oke, itu yang gue bilang, apa yang dijanjiin itu beneran, semua janji-janji itu kenyataan gitu, kejadian. Lu bayarnya dari 1 juta lu jadi 20 juta dalam waktu seminggu. Kepancing gak sih lu untuk nambah lagi gitu? Enggak, 20 juta cukup ya? gue sering orang. Iya, itu makanya kenapa dia nggak ketemu lagi medsos ketemu penipu waktu itu nggak dia ketemu. Nah, kebanyakan orang kan pancing ya, deposit lagi, sampai akhirnya kalau kasusnya ini, nah si orang ini dia udah deposit sebesar $3.857, terus dapat keuntungan 39.400 dalam waktu relatif singkat dengan cara ngikutin si sinyal-sinyal yang si cewek itu beri, si cewek itu kasih, lagi cewek ya, korbannya cowok. Nah, kan kayak tubuh-tubuh true banget kan, lo dari 3 juta naik berapa persen tuh? Yang matematikanya lo? Banyak. Iya, banyak. Berarti kan dari sekitar berapa juta ya? 3.000 tuh berarti sekitar 60 jutaan ya? 1000 aja itu kan sekitar 20 jutaan. Iya kan? 10 sekitar 15 juta aja sekitar 60 jutaan lah kan? 60 juta jadi 600 juta gitu kan? Itu kan kayak wah, gokil gitu kan?
udah seneng nih, sampai akhirnya si orang ini mau coba withdraw. Nah, inilah nih trik paling gokilnya si BKIO ini. Dia mau coba withdraw. Dia mau coba withdraw sebesar $100 doang dari 39.400. Cuma dia bilang si customer service-nya withdraw-nya itu nggak bisa karena lo harus bayar pajak. Karena di sini ada pajak internasional yang itu lo harus bayar pajak dulu. Pajaknya itu berapa? Itu 10% dari total saldo lo. 10% dari total saldo berarti sekitar 3.900 ya? Ya kan? Ya, 3.900 ya? Apa salah gitu? Oke, 3.900. Jadi lo harus bayar pajak dulu 3.900. Sekarang logikanya lo deposit 3.800 disuruh bayar pajak 3.900. Kan kayak gedean pajaknya daripada duit deposito gue, karena lo dikenain pajak dari si saldonya itu kan. Nah, kalau lo nggak bayar pajak, akun lo dalam 24 jam, akun lo itu akan hangus. Jadi itu nggak sesimpel kayak investasi bodong atau apa segala macam. Ini tuh kayak lo merasa ibu trading beneran nih gitu kan. Buat klik buy, klik sell beneran, ada chartnya. Gue masuk ke namanya MP4, MP5 untuk lo trading, namanya kan masuk platformnya beneran gitu. Jadi bukan kayak gue titip ke lo terus lo kabur gitu kan, yang paling banyak kejadian di Indonesia. Terus atau enggak gue titip duit ke lo sekali dua kali lo kasih keuntungan terus hilang lagi. Bukan kayak gitu, bukan sesimpel itu. Ini jago banget dan dia bisa bikin lo ngeluarin duit terus menerus gitu. Nah, ini salah satu teknik yang dipakai dalam dunia forex yang lagi banyak banget kepake. Lo disuruh bayar 10% dari total saldo lo dalam waktu 24 jam. Kalau dalam waktu 24 jam lo nggak bayar, akun lo itu akan hangus, akan disita oleh badan pajak. Namanya itu International Tax Bureau kalau bahasanya mereka. Ya, sebetulnya nggak ada kayak gitu kan. Cuma lucunya kan kalau lo yang kena, lo dibilang sesuatu hal yang teknikal gitu kan, lo kayak gak banyak orang yang kritis kayak bener gak sih ada gitu kan. Karena kan lo merasa itu adalah sesuatu yang di luar negeri, oh mungkin beneran di sana tuh ada gitu kan. Di Indonesia mungkin gak ada, tapi di sana mungkin ada. Karena lo sesuatu hal yang belum pernah lo raih gitu, lo belum pelajari. Nah, dia bilang International Tax Bureau itu butuh pembayar pajak 10%. Nah, karena ditakut-takutin gitu ya kan, ya udah gitu mas, daripada 600 juta gue hilang, mendingan gue bayar sekitar 50 juta. Ya udah, dibayar lagi 50 juta, dibayar 50 juta untuk verifikasi pajak. Tapi setelah dia bayar pajak, ada lagi nanti. Nah, kalau kasusnya ini setelah dia bayar pajak, lalu ada masalah kalau akunnya dia terima dana gelap dari luar negeri, terindikasi pencucian uang. Karena si ceweknya ini pernah bantuin dia nambahin deposit. Jadi tuh kan kalau dibantuin si cewek kayak merasa si cewek baik ya, padahal itu salah satu trapnya dia juga. Awalnya lu dikasih, lu berpikir kayak baik banget ngasih lu duit gitu kan, ternyata ujung-ujungnya dijadiin alasan untuk nge-trap juga. Dibilang lu dapat kiriman uang dari luar negeri, jadi terindikasi pencucian uang. Karena benar si cewek itu pernah transfer ke akunnya dia gitu kan. Akhirnya lu disuruh bayar sejumlah uang itu. Kebetulan si ini dia ditransfer sekitar $700. $700 itu sekitar 8 jutaan kali, 8 juta, 7 jutaan, 8 jutaan, 8 jutaan. Dia bayar 8 juta, masukin lagi, berarti total udah berapa tuh? 58 jutaan. Nah, setelah dia bayar itu, dia pikir dia bakal dapat duit ya loh, dia bisa withdraw. Tapi ternyata, oh sorry, gue belum masih tahu kenapa orang itu rela untuk bayar segitu. Karena bahasanya dia adalah semua duit yang lo setorin itu gak akan hangus, tapi akan masuk ke saldo lo. Karena itu cuma sebagai bentuk verifikasi aja, bukan pembayaran. Gitu. Jadi orang kan masih bisa rela minjem duit ya, karena
ya udahlah setelah verifikasi selesai duitnya bisa gue tarik, gue balik lagi tuh orang yang mau pinjemin duitnya kan. Makanya banyak orang jalan-jalan pinjem duitnya tuh kan, atau enggak ya dia jual barang